Amin. Setia kami percaya rahmat-Nya pun tak pernah seumur hidup. Haleluya. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan bersama selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sungguh, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak ada dalam sikon saat ini. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan kasih Kristus yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Sebab semua karena anugerahnya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita punya, semua karena anugerahnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, Engkau memilih kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Bapa di surga, berkatilah persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau. Kami putus kata-kata Tuhan untuk menggambarkan kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu. Biarlah persembahan kami Tuhan, kami mau bersihkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Kau memberkati gereja kami, GJK Eklesia. Dan sampai masa depan, sampai seterusnya, Tuhan makin memberkati. Menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota Salatiga, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Tuhan memberkati segala program-program GJK Eklesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami, pengurus gereja. Dan biarlah persembahan ini kami bisa kelola dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, segala usaha pekerjaan dari kami semua, Bapak Ibu dan hamba-hambamu yang bekerja di tempat ini, Tuhan makin memberkati. Tuhan membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau. Bawa kami Tuhan menjadi saksi, makin bersinar dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena
ku punya semua daripadanya. Katakan semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya. Amin. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita diberi. Sekali lagi katakan semua karena anugerahnya. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sekali lagi bersatu hati untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan isi hati Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan semesta alam. Bukan manusia yang bisa kita andalkan, tapi hanya Tuhan yang kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu ya selalu. Kami percaya waktu Tuhan untuk menjawab doa kami. Engkau Tuhan satu-satunya sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Kami angkat tangan di hadapan Engkau Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber ya Yesus. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau damai sejahtera kami Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Engkau satu-satunya. Mari bangkit berdiri bersama sekali lagi. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku ada. Sekali lagi Tuhan kami berserah. Satu-satunya kami mau dipakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Bahwa kami mengandalkan Engkau saja. Bahwa kami mengandalkan Engkau saja Tuhan. Haleluya. Engkau damai sejahtera. Haleluya. Satu-satunya. Dengan hormat Bapak kembali. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Tuhan, saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk bisa memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini mohon kuat kuasa dan urapan dari Roh Kudus, supaya hamba-Mu ini sungguh-sungguh Engkau pakai dalam segala kebenaran-Mu. Demi dan dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak dan Saudara. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bisa dibedakan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bagaimana kita yang percaya Yesus ini bisa dibedakan secara jelas, secara nyata bahwa orang Kristen yang percaya Yesus itu memang berbeda. Silakan ditayangkan teksnya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Kita mau belajar tentang bagaimana menjadi saksi yang hidup. Ya, karena ada saksi yang bisu, saksi yang tidak hidup dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita mau belajar dari situ. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan demikian. Kita bisa melihat di dalam teks itu, ya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi mendengar ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu dan Saudara, dunia ini sekarang menyediakan segala sesuatu itu mudah, murah, bahkan ada yang gratis. Misalnya kalau saya membuat rancangan khotbah begitu, saya tinggal cari fasilitas yang gratis, cetak gitu, lalu saya membuat tulisan, lalu kemudian saya ambil gambar dan jadinya seperti itu. Gratis, semuanya bisa. Dunia ini menawarkan sesuatu yang mudah, gratis, dan menyenangkan. Lalu bagaimana kita berada pada situasi itu? Kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak akan terjebak pada suatu kenyamanan, kemewahan belaka, kemudahan belaka yang akhirnya kebergantungan kita kepada Tuhan itu nyaris tidak ada. Sehingga banyak gereja-gereja yang sekarang ini seperti nightclub, seperti restoran, gereja-gereja yang menawarkan kemewahan, mengundang artis-artis, bahkan mengundang orang-orang yang sebenarnya secara karakter hidupnya tidak rohani, hanya untuk lucu-lucu di gereja, supaya menarik banyak orang, supaya gerejanya penuh, supaya di situ ada hal-hal yang dalam tanda kutip tidak kalah dengan dunia, tidak kalah dengan apa yang disuguhkan dunia. Ya, seperti kalau
Michael Jackson tampil, waduh ratusan ribu orang memenuhi stadion misalnya. Bagaimana gereja bisa seperti itu? Nah, banyak gereja yang menawarkan hal-hal yang semacam itu. Tetapi sekali lagi, gereja bukan itu. Gereja sama sekali bukan dunia yang sekarang ini kita nikmati. Gereja adalah perwujudan surga yang nyata untuk menjadi kesaksian bahwa kita adalah makhluk-makhluk surga yang adalah lebih daripada orang-orang dunia. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup sehingga orang bisa melihat orang Kristen itu di dalam hidupnya kok beda ya, kok kelihatan lebih damai, kok kelihatan lebih tenang, kok kelihatan lebih yakin, kok kelihatan lebih sungguh-sungguh dan memiliki ya langkah-langkah yang tidak pernah takut dengan sesuatu yang terjadi, apakah kabar-kabar ataupun kenyataan yang dilihat. Oleh karena itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat ya bagaimana kita ini menjadi saksi yang hidup. Yaitu yang pertama, next kita bisa melihat di situ apa? Bahwa di dalam diri kita apa? Di dalam diri kita ada kebenaran. Benar itu benar. Benar, benar, benar. Artinya bahwa kita diajar kebenaran oleh firman Tuhan, kita punya kebenaran karena Yesus ada dalam diri kita, kita adalah kebenaran karena Roh Kudus menuntun kita pada jalan kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan apa di situ? Tetapi hendaklah engkau tetap apa? Berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu apa? Mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kita diajar Tuhan lewat doa pagi, ada renungan di situ, lewat Bible kering, lewat komisi-komisi persekutuan-persekutuan, lewat ibadah 1, ibadah 2. Kalau 1 minggu itu kita lakukan terus, hampir nyaris tidak ada waktu kita kosong untuk tidak menikmati kebenaran. Pak Supri sudah membuat warta gereja yang setiap hari ada bacaan firman Tuhan di situ. Nah, kita memiliki kebenaran karena apa? Kita dijadikan benar oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang dulu tidak dianggap apa-apa oleh Tuhan, lalu kemudian karena kita percaya kepada Tuhan, kita jadi apa-apa di dalam Tuhan. Ya. Mengapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya itu mengalami keberhasilan dan lompatan-lompatan yang besar? Tidak salah kalau orang Kristen itu berhasil. Tidak salah kalau orang Kristen itu punya jabatan. Tidak salah kalau orang Kristen itu menjadi pengusaha. Ini Pak Abed punya rumah makan itu 12 Pak Abed ya? 12 ya? Rumah makan Percoyo namanya gitu ya? Masih muda, rumah makannya 12. Pak Rudi nanti mau berapa di rumah? Kemarin sudah saya like itu. Ya. Tidak salah. Karena memang kita ini diizinkan Tuhan dan bahkan Tuhan mengatakan semuanya itu telah kuserahkan kepadamu, kan begitu. Dunia dengan segala isinya sebenarnya itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tidak salah loh kalau kita sebagai orang Kristen kayak Pak Abed punya rumah makan di mana-mana. Oh, enggak salah. Masalah modalnya dari mana? Modalnya itu benar dulu. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Abed, gereja itu lebih baik di pinggir jalan raya. Piye carane? Makanya GJK Eklesia itu menawarkan pada 5 gereja untuk kita pakai supaya gereja itu berkembang. Ada GJKI, ada GPDI, ada GKSI, ada Gereja Anugerah, ada GSJA. 5 gereja tumplek-blek di gereja ini. Oh, ngontrak ya Pak? Enggak. Fasilitas ini enggak ngontrak, mereka hanya memberi persembahan semampunya.
Tidak ada sesuatu yang kita mau komersilkan di gedung ini, karena ini milik Tuhan. Dan kalau kita biarkan nganggur, ya percuma, ini miliaran waktu membangunnya. Jadi kalau gereja-gereja yang belum punya gedung gereja, mau bertumbuh, mau berkembang secara benar, itu menjadi kesaksian gereja kita ini. Oh, GJK Eklesia adalah gereja yang unity, gereja yang bersatu, gereja yang tidak memandang kau dari gereja mana. Tidak berpikir, oh bagaimana caranya mengambil jemaat-jemaat orang untuk menambah kursi-kursi yang kosong. Itu bukan. Kesaksian kita adalah saat kita diberkati Tuhan, maka kita harus lebih memberkati terutama kepada sesama orang percaya, sesama orang Kristen. Sehingga cerita kita di luar itu cerita yang benar. Bahwa GJKI adalah gereja yang terbuka, gereja yang rela berkorban, gereja yang mengizinkan gereja lain juga berkembang. Sehingga tidak ada satu kesempatan untuk kita bagaimana merayu-rayu anggota gereja lain untuk menjadi anggota gereja kita, tidak. Kalau memang Tuhan mengirimkan mereka dan kemudian bertumbuh di tempat ini, itu karena ada satu kebenaran di tempat ini. Bukan karena ada kemewahan, bukan karena ada sesuatu yang menarik secara dunia. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita menjadi saksi yang benar, yaitu apa? Karena Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang murni. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22, 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sesuatu yang murni itu tidak akan pernah dianggap murah. Emas murni, minyak narwastu yang murni. Kata murni itu tidak ada campuran. Orang Kristen tidak tercampur dengan gaya dunia sekalipun hidup bertetangga dengan orang-orang yang tidak percaya. Boleh seskamling, boleh kerja bakti, boleh gotong royong, silahkan. Boleh bantu orang yang sedang punya hajatan, silahkan. Tetapi sikapnya mencerminkan tentang kemurnian hatinya, bahwa dia bukan mau pamer tentang kebaikan, bukan mau pamer bahwa orang Kristen itu lebih saleh dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, tidak ada motivasi-motivasi tersembunyi supaya kita dihormati lebih daripada orang menghormati Tuhan. Orang Kristen baik, orang Kristen suka menolong, orang Kristen jujur, orang Kristen suka melakukan hal yang baik, itu karena kita telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan itu tidak akan mungkin pelit, itu enggak mungkin. Tidak mungkin dia membiarkan orang yang di depan matanya kekurangan lalu ia berhenti tidak menolong. Enggak. Kan firman Tuhan mengatakan selalu baru tiap pagi. Apa? Kasih setia Tuhan. Orang Kristen harus terkenal baik, terkenal suka menolong, terkenal suka membantu. Ya. Silakan, ada mobil dipinjam pakai untuk ngantar pasien, layat, pergi kemana keperluan RT itu silakan. Tidak ada satu persoalan. Silakan sepeda motornya dipakai untuk hal sebagainya, silakan rumahnya dipakai untuk pertemuan apa, silakan. Sebenarnya orang Kristen itu ada orang yang hatinya tidak tercampur dengan kepentingan duniawi semata. Itu sebenarnya seperti itu. Sehingga tanpa kita membawa Alkitab, tanpa kita berkhotbah di depan banyak orang, tapi melihat sikap kita yang benar, sikap kita yang baik, sikap kita yang rendah hati, orang itu dekat dengan kita, akrab dengan kita, sehingga kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan. Injil diberitakan dengan kesaksian hidup, bukan bagaimana.
Kemarin saya lihat seorang misionaris yang bagaimana ia melayani Tuhan masih muda, kira-kira 30 tahun, dari Amerika Serikat. Dia pilot MAF. Ya, pilot MAF yang mengendarai pesawat kecil dari kota ke kota wilayah Papua. Baru punya anak kecil, anaknya masih bayi kecil lah. Melayani, meninggalkan istri dan anaknya ke Papua. Dikenal baik, membawa para pendeta pelayanan, mengirimkan logistik, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia dibunuh, pesawatnya dibakar oleh orang-orang KKB. Namun Bapak Ibu dan Saudara, yang kehilangan bukan hanya istri dan anaknya serta organisasi MAF, yang kehilangan adalah gereja-gereja di pedalaman yang melihat betul bahwa pilot ini adalah orang yang meninggalkan Amerika, datang ke hutan belantara, hidup seadanya, namun hatinya luar biasa. Seringkali membawa pesawat ke pelosok-pelosok tanpa mendapatkan bayaran dari jemaat di situ dan sebagainya dan sebagainya. Ada sukacita, ada kebahagiaan saat bisa melayani. Dan sekarang yang dirugikan siapa? Gereja-gereja di Papua yang dilayani dia. Berhentilah pelayanan ke pelosok-pelosok itu karena sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Bapak Ibu dan Saudara, memang kadangkala orang yang hatinya murni itu bisa disalah mengerti, bisa dianggap keliru, tetapi lakukanlah itu terus menerus supaya memang sekalipun kita disalah mengerti ataupun diposisikan dalam kondisi yang tidak benar oleh siapapun, kita tetap dibela Tuhan. Tidak ada sesuatu yang rugi saat kita punya hati yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan mendapatkan kemurahan. Gereja kita perlu bertumbuh, gereja kita perlu berkembang. Ya, saya dengan teman-teman Bu Ani, Bu Wiwi, istri saya, ada Pak Andreas, ada Bu Maria, kita membuka daerah-daerah baru. Ya. Kita berusaha untuk bagaimana firman Tuhan itu, yaitu Injil keselamatan Yesus Kristus itu didengar dan diterima oleh banyak orang. Capek iya, ombok iya, ya. Tetapi itu tidak mengurangi kebahagiaan kita dalam kita menjadi orang Kristen. Kalau hati kita murni, mau melayani jauh tengah malam, pulangnya malam capek, keroan, itu tidak ada masalah, tidak ada satu persoalan yang menggetarkan kita sehingga kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Gitu. Nah, sehingga yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, menjadi kesaksian yang hidup adalah meninggalkan kejahatan. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19, dikatakan apa di situ? Mari kita lihat bersama-sama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kata Tuhan telah memeteraikan. Ada meterai yang diberikan Tuhan kepada kita saat kita ditebusnya, yaitu apa? Roh Kudus, itu meterainya. Itu yang membuat kita sah, jadi milik Tuhan, jadi warga kerajaan surga, sah. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa masuk surga. Mengapa orang percaya harus dibaptis? Karena itu adalah pernyataan dia untuk menerima meterai dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau sudah ada meterainya, ada cap di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah memilih, memberkati dan memakai orang itu. Tidak akan pernah salah karena tandanya jelas. Kita menjadi saksi tanpa malu, tanpa takut, tanpa ragu-ragu,
tanpa khawatir karena ada sah. Kita ini sah, ada meterai, Roh Kudus yang memeteraikan kita sehingga kita memiliki perbedaan yang nyata. Kita lebih punya kemuliaan, kita lebih punya terang, kita lebih punya masa depan, kita lebih punya kepastian daripada orang-orang yang tidak punya meterai Roh Kudus dalam dirinya. Sehingga kita nggak usah ragu-ragu untuk bagaimana kita hidup itu bisa dilihat orang, dipercaya orang, dikasih orang, ya, lalu kemudian didekati orang-orang. Ya kenapa? Karena kita ini orang percaya yang bisa dipercaya. Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita adalah materai untuk apa? Menjadikan kita sebagai umat yang hidupnya dipisahkan dari kejahatan. Kata kejahatan di sini itu adalah perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh nafsu dan iblis. Kata kejahatan di situ. Jadi kita dalam hidup ini mau jadi apapun, ya, tidak ada istilah bagi kita meniru orang lain. Oh kalau mau jadi pegawai nyogok dulu, enggak ada. Ya. Oh kalau kita mau usaha cari dukun dulu buat penglaris, oh enggak ada. Saya enggak tahu Pak Abed itu buka 12 rumah makan tuh penglarisnya dari apa. Ya. Ya. Jadi kita berbeda. Adik saya yang di Jakarta Pak Budi mulai jualan makanan kukusan. Ya. Lalu diposting di grup, lalu kami mendoakan sama-sama, lalu tanya jualannya laku berapa gitu. Oh baru laku 3 porsi. Udah capek, malam-malam, rebus, noto-noto dan sebagainya supaya menarik, membuat desain yang menarik yang kemudian hanya laku 3 porsi. Apakah itu mau berhenti? Ya, apa itu mau ya cuma 3 porsi, besok nggak jualan ah. Ya. Kita harus tangguh dalam hal itu. Kok laku 3 porsi ya? Oke, tetangga-tetangga saya mau undang, saya bagiin semuanya 1 porsi sampai habis. Misalnya seperti itu. Ini satu perbuatan yang benar. Lu rugi dong. Rugi untuk kebenaran adalah keuntungan untuk kebenaran. Kalau saya diizinkan jualan di depan rumah saya akan gratiskan seminggu gratis itu, dengan makanan yang enak, dengan hidangan yang bagus, dengan pelayanan yang terbaik. Seminggu itu. Mengapa? Karena kita mau orang makan dari makanan kita itu sehat. Kita mau supaya orang makan dari makanan kita itu merasa puas. Orang makan dari apa yang dibeli dari kita itu benar-benar berkualitas begitu loh. Bukan sekedar jualan, bukan sekedar pokoknya usaha. Enggak, ada satu tujuan bahwa kami melakukan sesuatu ini adalah karena kami enggak berbuat jahat. Enggak usah pakai campuran-campuran yang apa sehingga orang dirugikan kesehatannya. Jualan bakso yang bagaimana tidak memakai bumbu yang bagaimana sehingga orang bisa kena racun, bisa kena kanker misalnya seperti itu. Saat kita melakukan sesuatu kita sudah berpikir bukan untung ruginya. Pada saat seseorang yang percaya Yesus punya Roh Kudus itu berpikir bukan untung ruginya, tapi berpikir manfaatnya. Robert Candles Ferguson, seorang hamba Tuhan yang meniru apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dia melayani Tuhan pada saat orang-orang menjadi misionaris dan dibiayai oleh badan misinya. Robert Candles Ferguson itu hanya berdoa, Tuhan, kalau saya jadi misionaris, layakkan saya untuk tidak mengambil keuntungan apapun untuk diri saya sendiri. Yang dia lakukan adalah dia hanya berdoa tiap malam, membuka Alkitab, membaca Alkitab dan meyakininya.
Pagi-pagi sebelum orang bangun dia berdoa dan kemudian dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan hari itu. Bapak Ibu tahu enggak? Robert Kendall Ferguson selama melayani dan menjadi tenaga penginjil misi di luar negeri, ia bahkan bisa mendirikan gereja-gereja, membiayai para hamba Tuhan di pedesaan dengan dana yang dia tidak tahu dari mana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kita melakukan sesuatu dengan niat yang tidak jahat, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak apa-apa kita melakukan sesuatu mungkin awalnya memang ya rugi, tidak apa-apa memang. Yesus datang ke dunia itu rugi terus. Lahir di kandang rugi. Jadi anak tukang kayu rugi, memberi makan 5.000 orang rugi, mengubah air menjadi anggur rugi, mati di kayu salib rugi, mana ada untungnya. Tetapi apa yang dilakukan itu tidak jahat, bukan perbuatan yang jahat, tapi perbuatan yang benar. Sehingga apa? Karya-karya Yesus sampai ribuan tahun sampai hari ini dan seterusnya itu menguntungkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan takut rugi. Saat kita memberi kepada Tuhan lewat perpuluhan, lewat persembahan, jangan takut rugi. Jangan takut bahwa nanti saya bagaimana, kebutuhan saya bagaimana. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan itu melihat. Tuhan itu bukan diam. Tuhan itu adalah roh yang bergerak di setiap perbuatan-perbuatan kita, sehingga perbuatan-perbuatan Tuhan menyertai. Nyawa itu milik Tuhan kok. Kalau mau diambil ya itu urusannya Tuhan. Kita nggak bisa menolak. Apalagi harta kita, uang kita, milik kita. Ya, saya memang sedang berpikir bagaimana gereja ini memiliki keuangan yang kuat supaya bisa membiayai hamba-hamba Tuhan membuka gereja-gereja. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Abed. Pak Abed, ya kalau gereja di pinggir jalan lalu ada fasilitas yang baik, tentunya orang akan bisa beribadah dengan lebih baik. Ya. Lalu Pak Abed bilang, oh ya gereja di Semarang kalau bisa ngontrak di pinggir jalan raya dan sebagainya dan sebagainya. Coba bayangkan kalau gereja itu terpencil di suatu kampung, mau parkir aja susah, itu ya. Lalu kemudian ibadah empet-empetan dan berdempet-dempet, lalu gerah sumuk, keringetan. Ya kita bukan cari kenyamanan, tetapi beribadah dengan banyak gangguan itu pasti tidak akan ada konsentrasi. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita berpikir bahwa kita adalah orang yang ditebus Tuhan, dibenarkan Tuhan. Tidak ada suatu kejahatan yang bisa lihat dalam diri kita, sehingga orang bisa melihat Yesus yang begitu luar biasa hidup dalam diri kita. Sehingga penutup Bapak Ibu dan Saudara, saya cantumkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17 apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia apa? Kepunyaan Allah apa? Diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Siapapun Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah milik Allah diperlengkapi, sudah lengkap, sehingga kita yang lengkap ini untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Tuhan mendesain kita dengan ciptaan yang baru, memiliki keunikan tersendiri yang lebih mulia dibanding semua orang yang ada di dunia ini. Saya perlu garis bawahi, kalau orang Kristen tahu kebenaran namun tidak mau melakukan kebenaran, ia adalah orang yang tidak benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami semakin hari semakin berisi. Hidup kami semakin di dalam berkat Tuhan.
Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami tindakan itu adalah menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga orang bisa melihat, ini pendeta yang benar, ini majelis yang benar, ini jemaat yang benar, ini orang Kristen yang benar. Sehingga dengan kebenaran itu orang mempercayakan banyak hal yang besar, banyak yang luar biasa. Sehingga kami tidak kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu yang ya dan amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Haleluya. Waktu saya serahkan untuk pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman untuk program gereja kita. Dipersilahkan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Gembala yang senantiasa mendorong, mengayomi kita di tempat ini supaya kita terus bersinar menjadi saksinya. Untuk pengumuman akan dibacakan atau di video? Dibaca. Sebentar, masih ada gangguan.